Alhamdulillah teman-teman, kita tahu bahwa anak muda itu memang hebat ya, kekuatannya penuh, energinya besar, kecerdasannya juga dalam, bahkan semangatnya menyala tinggi. Tetapi itu berlaku bagi mereka yang sadar mampu mengelola waktu dengan baik. Lalu bagaimana jika atau tentang anak muda yang masih takluk oleh kemalasan? Bahasan kali ini kita akan mengulas pemuda yang butuh melemahkan kemalasan dalam dirinya. Seperti apa? Sahabat kalian, sebenarnya malas itu apa? Saya melihat malas itu adalah kekosongan batin dan kesadaran seseorang dari keinginan melakukan pekerjaan, aktivitas, atau membentuk diri menjadi lebih baik. Mungkin dia terpenjara, terkungkung, terperangkap oleh perasaan-perasaan yang salah, seperti kondisi tidak mendukung, sekitar tidak memberikan apresiasi, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, saat adzan subuh berkumandang, anak muda sadar dan sempat membuka mata, tetapi sayangnya dia tidur lagi. Itulah kemalasan. Kalau kemudian peristiwa itu terjadi setiap subuh sepanjang tahun, maka fix kita atau orang muda itu sedang dilanda atau diperbudak oleh kemalasan. Namun, bagaimanapun yang namanya manusia pasti punya sebuah fitrah, kesadaran. Diam-diam ada kekuatan penyadar dari lubuk hati terdalam bahwa kemalasan itu harus dilemahkan, bahkan dibasmi. Apalagi kalau ingat teman yang sudah berhasil, karena sejak awal sukses melemahkan kemalasan dengan cerdik mengatur waktu, menyiasati kegiatan, dan seterusnya. Pada saat itu muncul dalam kesadaran rasanya ingin segera melompat, tetapi seperti orang yang tergesa-gesa, tak ada yang benar-benar bisa ia capai. Kenapa? Tanpa strategi. Oleh karena itu, seni pertama untuk membuang kemalasan adalah dengan melenturkan kegiatan tetapi tegas di dalam memanfaatkan waktu. Misalnya, kita punya niat membaca setiap hari. Lalu, dalam setiap hari kegiatan kita berubah-ubah, terutama mereka yang aktif di lapangan atau menjadi aktivis. Apakah kemudian kita harus membaca setiap pagi, setiap siang, setiap sore, atau bahkan malam? Sebenarnya bukan persoalan dari sisi kelenturan aktivitas membacanya. Kapan? Tetapi yang terpenting adalah dalam sepanjang 24 jam itu ada waktu kita membaca. Kalau ternyata dalam satu hari kita sudah melewati pagi, siang, sore, malam, dan kita belum membaca, maka begitu bertemu malam sebelum tidur, segeralah membaca. Kenapa? Karena itu cara terbaik merawat komitmen, kesadaran, sehingga kemalasan di dalam diri tidak menjadi raja. Sisi lain, ketegasan soal waktu adalah ketika misalnya datang waktu sholat, maka jangan pernah menunda, jangan pernah mengabaikan, segera bangkit dan sholat. Singkatnya, kalau teman-teman ingin menjadi pandai di dalam fleksibilitas kegiatan dan ketegasan waktu, perhatikan apakah misalnya kalau malam teman-teman ingin sholat tahajud. Kalau iya, maka jangan pejamkan mata pada pukul 00. Seni berikutnya adalah tentang bagaimana kita mendaki satu kaki ke anak tangga yang lebih tinggi. Kadang kita baru sehari, 3 hari, 1 minggu bisa membaca 10 halaman buku, langsung ingin menjadi membaca 100 halaman. No, itu tidak akan membuat kita punya kekuatan yang berkelanjutan. Tetapi kalau kita sudah bisa membaca 10 halaman hari ini, besok ditambah menjadi 12, besoknya lagi 13, 14, bertingkat secara terus-menerus, pada akhirnya kita akan memiliki satu kebiasaan yang besar. Jadi, jangan melompat dalam durasi, tingkatkan secara perlahan seperti kita naik ke anak tangga. Jangan langsung 3 anak tangga kita lalui. Sekali 2 kali mungkin berhasil, tapi setelah itu kita akan cedera. Dan seni yang ketiga, teman-teman kalian, adalah memperpendek waktu deadline. Jadi ini pengalaman pribadi. Dahulu saya sering diminta membantu untuk membuat sebuah makalah, dan ketika misalnya makalah itu diminta hari Kamis, dia menyampaikan itu pada hari Senin, maka saya Rabu pagi sudah menyelesaikannya. Kenapa? Semakin memperpendek deadline, kita semakin mampu berpacu dengan waktu,
melakukan hal-hal yang penting, dan pada saat yang sama kita bisa membantu sesama. Inilah seni-seni untuk kita menghadapi kemalasan. Mudah-mudahan generasi kita, anak muda kita adalah anak muda yang mampu melemahkan bahkan membasmi kemalasan.